Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang simbiosis. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai makhluk hidup kadang saling membantu yang akan menguntungkan keduanya. Namun terkadang ada pula persaingan untuk mendapatkan makanan atau kebutuhan yang sama. Apa saja bentuk kerjasama antar makhluk hidup tersebut? Siapa yang akan mendapat keuntungan atau kerugian dalam interaksi tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih organisme yang hidup bersama, baik organisme itu berasal dari spesies yang sama atau berbeda. Dalam ekologi, simbiosis ini dapat memberikan manfaat, kerugian, atau bahkan tidak memberikan pengaruh sama sekali pada salah satu pihak. Berdasarkan sifatnya, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis utama. 1. Simbiosis mutualisme. Ini adalah jenis simbiosis di mana kedua organisme yang terlibat saling menguntungkan. Mereka hidup bersama karena hubungan tersebut bermanfaat bagi keduanya. Contoh simbiosis mutualisme adalah lebah dan bunga. Lebah menghisap nektar dari bunga untuk memperoleh makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan karena serbuk sari yang terbawa oleh lebah. Kerbau dan burung jalak memakan kutu dan parasit yang menempel di tubuh kerbau, sehingga kerbau menjadi bersih, sementara burung jalak mendapatkan makanan. Manfaat, simbiosis mutualisme membantu kedua organisme berkembang dengan lebih baik, baik dalam hal mendapatkan sumber makanan, perlindungan, atau bahkan kelangsungan hidup spesies. 2. Simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme, disebut parasit, mendapatkan manfaat, sementara organisme yang lain, inang, dirugikan. Parasit biasanya hidup menempel atau berada di dalam tubuh inangnya. Contoh simbiosis parasitisme adalah cacing pita pada manusia. Cacing pita hidup di dalam usus manusia, menyerap nutrisi dari makanan yang seharusnya diserap oleh manusia, sehingga manusia mengalami kekurangan nutrisi. Kutu pada hewan peliharaan, kutu mengambil darah hewan peliharaan sebagai sumber makanannya, yang bisa membuat hewan merasa gatal dan bisa membawa penyakit. Manfaat bagi parasit mendapatkan nutrisi atau perlindungan dari inangnya. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini bisa merugikan kedua pihak karena merusak keseimbangan kesehatan inangnya. 3. Simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sedangkan organisme lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme adalah anggrek yang menempel di pohon. Anggrek tumbuh di batang atau ranting pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari, tetapi tidak merugikan pohon tersebut. Ikan remora dan hiu. Ikan remora menempel di tubuh hiu dan memakan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan hiu tanpa mengganggu hiu. Manfaat bagi komensal organisme yang diuntungkan bisa mendapatkan sumber makanan, tempat hidup, atau perlindungan tanpa merugikan organisme lainnya. Pentingnya simbiosis bagi kehidupan. Simbiosis penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena membantu berbagai spesies saling mendukung untuk bertahan hidup. Misalnya, simbiosis mutualisme dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, sementara komensalisme membantu organisme tertentu memperoleh tempat tinggal yang aman. Lalu apakah perbedaan antara tumbuhan parasit, misalnya, benalu dengan gulma? Berikut ini penjelasannya. Tumbuhan parasit dan tumbuhan gulma seringkali dianggap mirip karena keduanya bisa merugikan tanaman lain. Namun mereka memiliki perbedaan mendasar dalam cara hidup dan dampaknya terhadap tumbuhan lain. 1. Tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel atau bergantung pada tumbuhan inang dan mengambil nutrisi serta air dari inang tersebut. Karena sifatnya yang bergantung, tumbuhan parasit tidak melakukan fotosintesis secara penuh atau bahkan sama sekali, sehingga sangat tergantung pada tumbuhan inang untuk bertahan hidup. Ciri-ciri utama tumbuhan parasit: hidup dengan menempel pada inang dan mengambil nutrisi serta air dari inang. Tidak mampu melakukan fotosintesis secara mandiri atau sepenuhnya, sehingga bergantung pada inangnya. Bisa menyebabkan kerugian bagi inang, bahkan menyebabkan inang mati jika jumlah parasitnya banyak. Contoh tumbuhan parasit, benalu atau Dendroptoe falcata menempel pada pohon inang seperti mangga atau jambu, menghisap nutrisi dari pohon tersebut. Tali putri atau Cuscuta sp, tumbuhan ini tidak memiliki klorofil dan bergantung sepenuhnya pada tumbuhan inang, melilit pada inangnya untuk menyerap nutrisi. Dampak pada tumbuhan inang, tumbuhan parasit bisa melemahkan inang karena mengambil nutrisi secara langsung, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan inang mati jika infeksi parasitnya sangat berat. 2. Tumbuhan gulma.
Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan, seperti di lahan pertanian atau di sekitar tanaman budidaya. Berbeda dengan parasit, gulma tidak mengambil nutrisi dari tanaman lain. Gulma hidup mandiri dan melakukan fotosintesis sendiri, namun bersaing dengan tanaman budidaya atau tanaman lain untuk mendapatkan sumber daya seperti air, cahaya, dan nutrisi dari tanah. Ciri-ciri utama tumbuhan gulma, tumbuh secara mandiri dan tidak bergantung pada tanaman lain untuk nutrisi. Mengambil nutrisi, air, dan ruang yang diperlukan tanaman budidaya, sehingga mengurangi hasil tanaman utama. Umumnya tumbuh lebih cepat dan mudah menyebar, sehingga sulit dikendalikan. Contoh tumbuhan gulma, rumput teki atau Cyprus rotundus banyak tumbuh di lahan pertanian dan sulit diberantas, bersaing dengan tanaman lain untuk air dan nutrisi. Alang-alang atau Imperata cylindrica gulma yang sering muncul di ladang atau kebun, memiliki akar yang kuat dan tumbuh cepat, sehingga mengganggu tanaman utama. Dampak pada tanaman lain, gulma tidak mengambil nutrisi secara langsung dari tanaman lain, namun persaingan yang tinggi dapat mengurangi ketersediaan sumber daya untuk tanaman utama, yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Perbedaan utama antara tumbuhan parasit dan tumbuhan gulma. Dari aspek ketergantungan, tumbuhan parasit sangat bergantung pada inang untuk mendapatkan nutrisi dan air, sedangkan tumbuhan gulma tidak bergantung pada tanaman lain. Yang kedua dari aspek cara mendapatkan nutrisi, pada tumbuhan parasit, mengambil nutrisi langsung dari tumbuhan inang, sedangkan pada tumbuhan gulma, bersifat mandiri, tetapi bersaing untuk sumber daya yang sama. Kemudian dari aspek pengaruh pada tumbuhan lainnya, tumbuhan parasit mengambil nutrisi dari tumbuhan inang yang bisa melemahkan bahkan mematikan tumbuhan inang tersebut, sedangkan pada gulma dapat mengganggu tanaman lain melalui persaingan ruang dan sumber daya. Contoh tumbuhan parasit adalah benalu dan tali putri, dan contoh gulma adalah rumput teki dan alang-alang. Dengan perbedaan ini, tanaman gulma dan parasit memiliki cara yang berbeda dalam mengganggu tanaman lain, dan keduanya perlu dikendalikan agar tidak merusak tanaman yang diinginkan. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.